cara meruqyah atau mengobati orang menggunakan Quran dengan varietas penyakitnya. Tadi saya sudah jelaskan penyakit itu ada berapa begitu ya. Di sini ada yang berobat, mau yang sakit angkat tangan. 1, 2, kecuali sakit gejala ya. Kecuali sakit jiwa. Ada yang angkat tangan? Oke. Yang bapak-bapak ini sakit hati kalian Oke, siap. Jadi perhatikan baik-baik. untuk persiapan. Perhatikan baik-baik. Tanya dulu, misalkan sakit bapak ya, di situ angkat tangan bapak gemuk tadi, sampaikan. Sering kebanyakan daging apa pak kamu? Keluhannya, keluhannya apa? Nah seperti ini, contoh perhatikan. Cara diagnosa penyakit. Tanya dulu, dia lihat di gambar, lihat maksudnya di bawah itu lembaran. Pertama kita tanya keluhan. Oke pak, saya tanya keluhan. Bapak keluhannya apa? Keluhannya apa? Keluhannya asam lambung lah. Asam lambung. Oke, terus Apalagi itu doang. asam lambung ya saya sakit lah badan juga. Badan, apa itu contohnya? Kepala pusing. Ya ada orang udah kayak semurak lah. Enggak, maksudnya Tidak bisa diputar. keluhan, sendi-sendi bagian mana? Kaki. Semua pokoknya. Semua. Kaki, tangan. Allah. Sakit gitu. Penyakit koleksi ya. Tidak Bapak. Nah ini beliau harus di apa namanya tanya dulu keluhan, kemudian didakwahi sabar. Wa basyiris sabirin. Berita gembira untuk orang sabar, bukan orang yang sembuh. Saya ulangi kalimat saya. Berita gembira kepada siapa? Orang sabar, bukan orang sembuh. Karena sabar pas buat masuk surga. Nah, pertanyaan sabar itu apa? Tajarru'ul mirarah min ghairi takbis. Jadi tanpa apa? Merasakan pahit. Tajarru' merasakan pahit. Saya tanya, asam urat itu manis atau pahit? Pahit, telan. Itu namanya sabar. Min ghairi takbis, tanpa bermuka masam. Itu bermuka masam berarti orang itu nggak sabar. Berita gembira bagi orang sabar, sudah tahu sakit dia tetap tersenyum. Gitu lah. Allah sakit. Mungkin bentar lagi kok senyum tetap. Itu namanya orang sabar. Enggak apa-apa, biasa aja. Justru orang yang dekat mati itu yarju liqa rabbi. Orang mukmin itu malah ingin bertemu dengan Tuhannya. Jangan khawatir, tenang, gitu loh. Berita gembira, oke? Karena disampaikan wala tunanakum bisyai'in minal qawli wal wa naqsim minal amwali wal anfus. Jadi naqsum minal anfus itu termasuk sakit, gitu loh. Oke, tanya keluhan. Pertama beliau sampaikan asam lambung, betul? Yang kedua nyeri-nyeri di sendi-sendi. 3, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, bisa pertanyaan kira-kira tadi saya sudah berapa kali? Pertanyaan 1 sampai 10. Jangan terlalu banyak ya. Namanya bukan wawancara ini. Bukan ujian. Iya, Pak. Saya tanya bapaknya. Menurut dokter apa? Sudah diperiksakan ke dokter? Pernah diperiksa ya itu asam lambung, Asam lambung, asam urat. asam urat. Dua ini ya. Ya, dua. Oke, sudah diperiksa ke dokter. Pertanyaan saya 3. Yang keempat, saya tanya, Pak. Bapaknya pertanyaan keempat. Bapak merasakan ini enggak? Mudah marah, lupa rakaat sholat, sering was-was. Maksud saya mudah marah, saya ulangi, mudah marah. 3 pertanyaan ini, pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan keempat ini isinya 3. Bapak sering nggak mudah marah, lupa rakaat sholat, ama was-was? Merasakan enggak? Iya. Merasakan. Oke, pertanyaan ketiga. Tujuannya bertanya apa? Untuk mengetahui apakah ada unsur non medis di dalamnya. Kan itu menurut dokter. Lah dokter kan nggak tahu non medis. Jadi yang ahli non medis ya ahli ruqyah. Begitu. Maka diagnosa non medis tetap kita ambil tanpa meninggalkan diagnosa atau keilmuan dari ahli ruqyah. Oke? Oke, berarti menurut kita selaku ahli ruqyah itu juga kalau ada unsur 3 ini Pak, berarti penyakitnya non medis. Nah, asam uratnya medis, cuman pertanyaan non medis ini medis ini ditumpangi non medis enggak? Begitu maksud saya. Paham enggak ini? Asam lambung itu medis tapi ditumpangi non medis enggak? Kalau ditumpangi non medis, diobati medis sekalipun berapa tahun pun enggak sembuh-sembuh. Batinnya setan begini, ini goblok bayang ini saya ini numpang nggak ngerti cuma rambutnya doang yang
Gondrong tapi nggak ngerti saya. Diedit ya Pak. Misalkan loh, misalkan Kenyataan. ya asal nggak ngerti ini orang gemui nggak ngerti. Mau ada saya di sini kok diminumi asam lambung, diminumi bodrek, nggak kena gitu. Saya tanya begitu. Karena nggak akan mampu mengeluarkan non medis kecuali Al-Quran. Oke lah, saya anggap ada di sana prana, reiki, kundalini, tenaga dalam, wa akhwatuhu. Tapi untuk menangani untuk santet sihir ini nggak ada yang efektif kecuali mukjizat. Apa itu? Al-Quran, begitu. Walaupun bisa, tapi nggak sedasar Quran karena Quran min indillah. Oke, Bapak berarti jangan ngomong, santet ini enggak. Karena non medis itu ada 3, ada 4. Ayo, masih ingat tadi di sini coba dulu. Dari sampai tadi ketempelan, sihir, korin, dan ain. Saya ulangi lagi keliru. Ketempelan, sihir, ain, korin. Oke, bapaknya kalau disebut itu ain nggak mungkin. Berarti kita eliminasi yang ain. Karena ain itu hanya untuk anak kecil, kebanyakan anak kecil. Kita ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan untuk non medis umpanannya ini. Kalau medisnya sudah jelas ya tadi. Nah ini tujuannya apa mendiagnosa, bertanya seperti ini? Tujuannya untuk mendiagnosa berapa sih dosisnya? Gitu loh. Dosis tujuannya adalah untuk menentukan dosisnya berapa. Kalau nggak ngerti dosis, ya kan? Dia dikira hanya 1 kali rukyah sembuh. Ini keliru kan? Contoh ada hama ulat di cabai kita. Dosisnya menurut perusahaan adalah satu tangki 5 tutup. Kita spray dengan 1 tutup, mati enggak ulatnya? Enggak mati. Kenapa jawabannya? Kurang dosis. Nah itu juga sama, rukyah juga begitu. Wong sudah jelas ada sihirnya, dikira 1 kali rukyah sembuh. Enggak ada, walaupun gondrong pun enggak akan bisa 1 kali sembuh. Misal kan. Begitu, paham ya Pak? Oke, selanjutnya kalau nggak paham pokoknya ngikuti aja. Untung ini direkam. Tapi mohon nanti jangan di-share ya, karena untuk mengikuti ijazah saya ini biasanya bayar 450. Tapi karena saya lihat wajahnya sampai nggak punya duit, saya gitu loh. Terus terang nih, Pak Gendutnya, Pak Jenjang. Perhatikan. Setelah itu saya tanya dulu, Pak, keluhan panjenengan lebih cenderung depan atau belakang? Maksud saya begini, kepala pusing, dada sesak, perutnya sakit, atau kepala yang dominan Pak ya, kepala pusing, punggung berat, kakinya kram, linu-linu. Itu kepala sakit, perut sakit. Kalau sendi-sendi ini ya. Oh punggungnya anu enggak? Punggungnya. Ya sini ya. Oke. Lebih cenderung depan atau belakang yang agak ini sakit? Belakang biasanya. Oke, belakang. Ya, perhatikan baik-baik. Nih, dengarkan baik-baik. Perhatikan. Kalau ketempelan cenderung penyakitnya di depan. Kalau sihir cenderung di belakang keluhan. Begitu, paham? Saya ulangi. Kalau ketempelan, kalau sihir belakang. Nah, berarti kemungkinan korin belum ada. Ini masih bertanya terus ini. Maka diagnosa yang tepat itu pertanyaannya agak diperpanjang. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Pak, saya tanya, istrinya suka pusing enggak? Sering mengeluhkan pusing apa enggak? Selain dia nggak punya duit, saya ulangi. Saya tanya agak serius, bapaknya sering pusing enggak? Ya biasalah. Biasa, gimana? Ini saya dokter ahli, bayar ini 500.000. Nah, saya tanya, istrinya sering pusing enggak? Ya adalah pokoknya. Yang jelas toh bos, sering pusing enggak? Kok adalah? Ada. Jarang. Oke, saya tanya dulu. Oke, yang pertama, pertanyaan keberapa berarti tadi? 5. Pertanyaan ke-6. Istrinya tak pusing nih. Berarti yang sakit tidak hanya dia, istrinya juga. Berarti yang butuh pengobatan tidak hanya dia. Jadi jangan dia mengeluhkan hanya dia. Ku anfusakum wa ahlikum, berarti keluargamu juga perlu diobati. Gitu loh maksud saya. Pertanyaan ke-6, saya tanya, lampu yang di rumah coba cek mulai depan sampai belakang, ada enggak kira-kira yang sering mati? Putus maksudnya. Putus. Mati di belakang sih kan. Belakang, ada ya? Ada. Kalimat saya pertanyaan ada apa tidak? Ada. Ada. Pertanyaan ke? Kamu tulis kan tadi? Nah, ketujuh.
Pertanyaan ketujuh, Pak, sampean kalau melihat istri sering cekcok nggak? Sering cekcok nggak? Mohon maaf nih, ini agak privasi, tapi anggap aja orang makhluk-makhluk ini nisan yang terancam gitu ya. Apa ya? Saya tanya, kalau sama istri sering cekcok nggak? Jarang sih. Soalnya Jarang takut nih. sama istri. Ya, kadang-kadang ada cuma jarang lah. Seminggu berapa kali? Ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Nah, kalau ada sih ada cuma jarang lah. Oh, ada tapi jarang. Jarang lah. Terlalu lah ibaratnya. Pertanyaannya kenapa? Karena pengaruhnya sihir itu yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Dia akan memisahkan dua pasangan itu loh, Bos. Makanya saya tanyakan dia sering cekcok enggak? Kalau iya, lebih kuat ke sihir. Dan nanti akan saya tunjukkan di mana bukulnya. Kenapa? Karena sihir wajib ada bukul. Gak boleh orang itu ngomong, ini sihir tapi nggak tahu bukulnya. Ini praktisi bukan? Calon. Calon ya. Calon. Oke. Nah, kan berarti baru nyampe keluhan ini. Ini belum ruqyah. Saya ulangi, jangan sampai ini keliru yang pakai batik tadi makhluknya kemana? Nah, jangan sampai kayak itu, dikira sesimpel itu. Ada orang sakit bacakan falak nas, muntah-muntah selesai. Enggak seperti itu, Bos. Ini semester 1. Kalau sudah apa namanya S1 enggak seperti itu. S1 persuan maksud saya. Dan selanjutnya, jadi Bapak begini. Saya ingin mendiagnosa penyakit Bapak. Oke? Siap enggak ini? Pak, seandainya menurut Bapak ini yang pertanyaan selanjutnya ketujuh, Bapak sering enggak atau mimpi-mimpi aneh, misalkan mimpi ada melihat sosok genderuwo ya, atau sosok, mohon maaf, mimpi buruk seperti banjir, kebakaran. Bisa. Kok bisa kok? Bisa kalau saya tanya bisa kan? Bukan bisa. Pernah enggak? Oh, bisa. Pernah ya? Nah, pernah. Oke, apa mimpinya? Yang menakutkan lupa. Ya. Apa? Orang mego gitu, nah mego bahasa kita tuh orang Banjar tuh mego tuh kayak Ngeracau. tidur itu kayak ngomong kayak Nah, itu mimpinya maksudnya ngetahui apa? Ngigau itu. Melihat apa? ya ada melihat hantu kah gitu. Lah ya hantu apa wujudnya? Laki-laki atau perempuan? Hantu katanya banyak gitu. Hah? Kurang jelas juga kan. Oh gitu ya. Nah, Oke. Berarti kan, kenapa saya tanya kepada beliau tentang mimpi? Karena mimpi itu termasuk 73 risalah nubuwah kan? Ar-ru'yatus shalihah minallah al-khulu minasyaitan. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Sudah jelas ya. Jadi ada unsur setan itu bukan dari saya, dari hadis. Artinya ketika beliau punya penyakit non medis, ada kodam santet yang masuk ke tubuhnya, pasti mimpi buruk. Dan tujuannya saya menanyakan mimpi apa, ini adalah menanyakan medianya supaya kena. Loh, kamu nggak paham makanya cengengesan. Ya, salah semester 1. Jadi misalnya bapaknya ini, mohon maaf, bapaknya ini ketiak menyelam, kena air, banjir. Itu medianya berarti elemen air. Contoh yang kepelet itu kan air. Kalau dia merasakan saya mimpi kena hutan panas, berarti medianya api. Begitu. Saya melihat ada pocong, terus pocongnya saya kerja di kuburan, entah kuburan. Nanti efeknya gatel-gatel. Itu caranya. Ini saya bahas non medis loh ya. Medis lagi beda lagi, lebih sulit lagi. Kalau non medis segampang membalikkan telapak tangan. Santet Banjar, santet Bali segampang membalikkan telapak tangan. Musuh Quran nggak ada ya. Apa namanya? Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses. Jadi bapaknya ini lebih cenderung ke sihir. Kan tadi tereliminasi, berarti kan tadi kan non medis ada berapa? Ada berapa? 4. Ketempelan, sihir, air, golik. Berarti kan air sudah tereliminasi. Kalau ketempelan sudah tereliminasi, kenapa? Karena dia keluhannya di belakang, terus istrinya juga sakit. Perhatikan kalimat saya. Keluhannya di belakang, istrinya juga sakit. Kalau ketempelan tidak seperti itu. Ketempelan itu keluhannya di depan, dan kalau ditanya keluarganya lampu mati lupa, dia akan mengatakan istri saya juga nggak pusing. Dan keluhannya di belakang. Kalau ketempelan di depan, jadi sesak dan seterusnya. Seperti itu. Paham? Paham kan nih? Ini mohon maaf, ini jelas nggak?
pura-pura paham. Wong yang di samping saya ketua PC aja ya sedikit paham kok. Apalagi yang baru mendengar. Oke, lanjut. Sekarang selanjutnya beliau akan saya lakukan proses diagnosa. Nah, setelah diagnosa itu tujuannya apa? Nah, kalau kalian pengen paham cara mengobati sihir itu harus tahu cara menyihir. Menyihir itu seperti ini. Nih, orang kalau kena sihir itu prosesnya seperti ini. Ini rumahnya misalkan Bapak. Misalkan Bapak siapa? Hamrani. Hamrani ya. Bang Hamrani ini rumahnya di sini. Anaknya ada 2. Berarti kan ketika dia kena sihir, misalkan tanah kuburan di depan rumahnya, maka akan muncul khodam. Khodamnya ini nyerang ke 2 tempat. Pertama di rumahnya. Jadi dia masih nongkrong di rumahnya. Nah, ini yang membuat lampu mati. Kenapa? Karena setan nggak suka terang. Itu ya, kecuali setan BRI, dia itu nagihnya itu siang hari. Kemudian di yang kedua, dia ini nyerang juga keluarganya, anaknya juga kena, istrinya juga kena. Maka sampaikan ke dia, Pak, yang sakit bukan sampean, anaknya juga. Nah, tapi dengan syarat nanti kalau setelah proses diagnosa. Nah, cara ngobati gimana? Kalau seperti ini caranya, maka caranya adalah pertama ini bukulnya harus temukan. Kan apa namanya resepnya kaidah yang mengobatinya adalah tower dan HP. Jadi yang penting towernya bukan HP-nya. HP itu jin, tower itu buhul. Jadi buhulnya yang penting daripada setannya, begitu. Maka kalau orang kena santet diruqyah berapa kali pun nggak sembuh-sembuh, Pak. Kenapa? Karena ketika dia pulang, kumat lagi. Kenapa? Hanya deket buhul lagi. Mau di rumah masih ada ini. Towernya masih ada. Ada tower juga, HP di rumah juga ada, begitu. Oke? Kejar terus itu. Nah, kalau gatel-gatel itu biasanya tanah kuburan. Jadi kalau semisal dia gatel terus diruqyah, yang ruqyah juga gatel. Nah, ini yang ruqyah bermasalah. Memang biasanya sering pasiennya laris tapi suka lupa bayar pajak. Contohnya yang disampaikan saya. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Nah, setelah itu beliau diruqyah berapa hari kira-kira? Dia harus melakukan proses obat. Ruqyah mandiri berapa hari? Bukan sihir kok. Itu dibaca tidak sihir? Sihir 11 hari. Maksudnya begini Pak. Bapak melakukan terapi ruqyah mandiri, mengruqyah diri sendiri selama 11 hari. Nah, yang ruqyah itu datang ke rumah beliau itu cukup 3 hari. Jangan sering-sering, kasihan kopinya habis. Per hari pertama setelah diruqyah, yang ketiga ke-8, hari ke-8 seminggu, hari ke-9. Nah, hari ke-11. 11 untuk mendiagnosa apakah sihirnya sudah sembuh atau belum, khodamnya yang di rumah yang nyerang tadi sudah pergi atau belum, di anaknya sudah selesai atau belum, seperti itu. Nah, ciri orang yang kena sihirnya sembuh ada 2. Tulis penting ini. Yang bagi yang punya pulpen, bagi yang nggak punya pulpen maklum gratis. 1, kalau di scan dia nggak ketarik, mesti bingung karena nggak paham scan. Nanti setelah ini saya ajarkan scan, oke? Kalau di scan nggak ketarik. 2, kalau di ruqyah nggak reaksi. Nah, kalau dia tertarik pasti reaksi, seperti itu. Dia baru ukuran sembuh. Nah, yang kesalahan yang pakai batik seperti Haji Zen dan sekutunya itu adalah ketika mengobati penyakit santet itu dia itu bertanya ke pasiennya, gimana Pak, sudah enak? Enak, alhamdulillah, sudah sembuh belum? Sembuh tidaknya tidak diukur dari keilmuan yang saya ajarkan atau diajarkan oleh gurunya, tapi diukur dari keterangan pasien. Ini salah. Ini salah dan fatal. Jadi ukuran sembuh itu dari keilmuan, bukan dari keterangan pasien. Nah, ini kesalahan. Nanti khawatirnya kalau kumat lagi dia nyalahkan kita. Saya yang malu karena kalian pakai rompi nggak punya malu. Nggak sembuh-sembuh kan saya yang malu gitu loh. Yang Cirah ini kan yang dirikan saya, gitu loh. Jadi yang malu kan yuk. Gurunya. Gitu kan. Temennya juga yang nggak aktif juga ikut malu. Padahal nggak pernah berbuat apa-apa. Ya lanjut. Seperti itu. Nah, setelah bapaknya diruqyah mandi 11 hari, nanti di detok. Detok itu Pak sesuai dengan keluhan. Nanti di buku panduan ada Pak. Contoh kalau bapaknya ternyata ada tumor di usus buntu, maka dia akan diterapi dengan herba-herba yang bersifat killer, sambiroto, kunyit seperti itu. Ada di buku, ayatnya ada. Untuk memecahkan benjolan itu juga ada. Selanjutnya setelah ditetok dibentengi. Nah, Bapak harus tahu kenapa orang kesantet. Jawabannya nanti di buku ada tahsin, perbentengan diri. Perbentengan diri itu ada 3 Pak. Tahsinat qauliyah, tahsinat fi'liyah, tahsinat qalbiyah, tahsinat
kauliyah, tahsinah fi'liyah. Jadi yang pertama harus Anda bentengi adalah tidak boleh marah lagi, tidak boleh sedih lagi, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh marah lagi. Nanti di buku ada benteng itu apa saja. Nah, bacaannya apa saja ada. Tahsinat qauliyah. Nah, tahsin yang pertama itu tahsinat qalbiyah. Oleh sebab itu kenapa kalian tahu orang Nasrani santet sulit masuk padahal dia nggak pernah baca kalimat thayyibah? Jawabannya tahsinat qalbiyah. Jadi dia itu pikirannya enggak terlalu marah, enggak emosi, kemudian enggak sakit, enggak sedih, enggak takut, stabil dia kejiwaannya. Maka santet sulit masuk. Ini santet masuk bukan karena agama, tapi karena kestabilan rohani dari ajarannya. Ingat, kalau melihat Islam, lihat ajarannya, bukan pelakunya. Karena kita tahu yang korupsi siapa? Orang Islam. Yang Mayu gak ngomong istrinya siapa? Orang Islam. Orang Islam. Yang rambutnya merah kalau utang nggak nyaur siapa? Maka kalau melihat Islam secara sempurna, lihat ajarannya bukan oknumnya. Paham? Siap.